Sobat Geo, pagi hari ini Big Talk mengundang tamu sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena beliau adalah Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial. Selamat pagi Ibu Ses. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Wah, sehat. Seger ya ternyata ya. Iya. Wah. Kalau di luar saya masih seger. Oh gitu ya. Kayaknya memang BIG itu tidak boleh hanya di kantor ya Bu ya? Ya. Harus di luar tuh? Iya kan memang bicara survei. Harus di luar. Kita memang harus sering-sering keluar ya, jangan hanya di kantor. Ya. Dan salah satunya di ruang kita ini, di Big Talk ini, kita akan bicara bersama-sama tamu kita, Sobat Geo. Sedikit akan membahas tentang keseharian ya. Mungkin sebelum ke sana Bu Ses, kan sudah kurang lebih di BIG berapa bulan? 2 bulan ya? Baru 1 bulan, sekitar 1 bulan 2 minggu. Udah, kalau kayak motor itu baru direyen gitu ya Bu? Iya. Direyen itu. Kalau motor direyen itu gradul-gradul atau masih lancar-lancar? Enggak, saya seneng ya. Wah, lancar. seneng. Oke. Menurut saya lancar sih. Wah, alhamdulillah, keren. Bu, kalau ada nggak sedikit perbedaan keseharian antara kemarin ya kan ada switch ya dari sebuah kementerian besar ke lembaga itu kira-kira penyesuaiannya gimana Bu? Kalau dikatakan penyesuaian awalnya itu yang pertama kan jarak ya. Rumah saya ke kantor yang dulu itu hanya 14 kilo. Tapi ke sini itu mungkin hampir 3 kali lipat. Tapi kebetulan kayaknya memang keberuntungan itu ada di saya. Gimana? Jadi 2 hari setelah dilantik, itu tol yang dari rumah saya langsung ke sini tuh itu dibuka. Jadi saya sekarang nggak ada masalah dengan jarak. Cepatnya sampainya malah lebih. Ini gimana? Pemerintah kayaknya memang settingannya gitu ya. Proses jauh langsung dibukakan tol. Wah keren. Bersyukur banget ini ya. Teman-teman Sobat Geo ini kalau mau jadi sekretaris utama nanti akan dibuatkan tol khusus dari rumah gitu. Syaratnya harus sekretaris utama. Itu salah satu. Yang kedua mungkin bedanya hanya ini. Kalau di kementerian karena jumlahnya orang itu kan 16.000 ya. Iya. Jadi hiruk pikuknya itu kelihatan. Kayaknya di mana-mana orang gitu. Ketemu ya? Iya, maksudnya ini banyak. Terus kegiatannya kayak nggak ada hari lain gitu loh. Iya. Kalau di sini nih saya alhamdulillah bisa bernafas. Di sana nggak bisa bernafas. Agak susah. Tapi di sini kan artinya bisa mengembangkan ide. Jadi ada waktu untuk berpikir, ada waktu untuk mengembangkan ide, keinginan. Jadi kita lihat tuh bisa membayangkan gitu loh. Wah ini bagusnya diginiin. Nih kalau kita tuh ritme tinggi, itu kadang-kadang nggak punya waktu untuk mencari ide. Kurang banyak merenung ya? Iya. Wah luar biasa ini. Artinya memang perlu waktu untuk merenung, berpikir. Tentunya seorang sestama kan juga sibuk Bu. Kira-kira, nah dulu waktu di KLHK sangat sibuk dengan banyak kegiatan, di sini menjadi ibunya sebuah lembaga. Kira-kira keseharian Bu, keseharian waktu di sana kan sibuk juga di sana, di sini meskipun ritmenya agak sedikit cooling down, tetapi juga sibuk karena bagaimanapun juga leadernya di lembaga. Ternyata memang sibuk. Sibuk. Selalu. Cerita mengenai sibuk ini ada yang lucu nih. Gimana cerita dengan anak saya ya. Jadi waktu saya masih di KLHK itu kan ritmenya luar biasa. Jadi pergi terus sampai anak saya tuh mau UAS lah apakah itu saya sering nggak nungguin. Terus saya kan bilang nanti kalau Bunda pindah ke BIG makanya doakan biar bisa pindah bilang gitu. Itu nanti akan ritmenya pergi-pergi mungkin nggak ada kurang lah karena kan saya bayangin kalau sekretariat itu ya harus ngurusi ke dalam kan gitu. Nah ketika pindah BIG kan kita pergi lagi tuh Pak, ingat nggak? Anak saya katanya kalau ke BIG nggak pergi-pergi, ini kok pergi juga? Itu anak saya bilang gitu. Ya, ternyata juga pergi karena memang lembaga yang mengurusi perpetaan kan ya terpaksa ya pergi ya, memang daerahnya di lapangan ya. Nggak apa-apa toh. Intinya saya senengnya itu lebih mengurusi ke dalam ya. Jadi gini Pak Jaka, kalau saya itu kan katakanlah di KLHK 30 tahun.
30 lama juga ya? Saya ngitungnya dari dapat penghargaannya itu loh, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi yang Agustus tahun 2023 itu pas dapat 30 tahun. Berarti kan saya ngitungnya, oh berarti udah 30 tahun kan gitu ya. Iya. Nah itu kan saya ngurusi teknis terus. Jadi seperti teman-teman di kedai beautyan di sini. Temennya itu adalah laptop dan orang-orang yang siap berdebat kan gitu. Bukan debat presiden toh? Enggak, itu mah untuk selingan. Oh iya. Nah 30 tahun ngurusi teknis itu lama-lama kan tentu kita ingin mengembangkan diri ya. Iya, mengembangkan diri. Mengembangkan diri. Oke, Manti sambil nunggu mengembangkan diri. Kayaknya ini keren ini yang mengembangkan diri. Gitu? Ya, Manti tolong minumannya ini supaya. Oh iya, udah ngobrol dari tadi ini. Udah. Mengembangkan diri. Wah, ini ada spesial ini ya. Wah. Oke. Bu Ses itu biasanya kopi atau teh ini? Saya sih orang teh. Oh, teh ya? Ya, teh tubruk ya? Enggak apa-apa itu ada teh tubruk. Boleh ya? Mau dituangin sendiri, Bu? Oh, saya tuangin sendiri. Wah, ini ada jajanannya nih. Waduh, jajanannya. Jajanan apa ini? Wih, ini apa sukaannya Pak Jaka? Wah ya, saya itu semua suka ya. Nggak ada yang tidak suka. Sepanjang gratis itu saya suka. Oh gitu. Mau tahu makanan sukaan saya nggak? Oh boleh apa Bu? Nah, siapa tahu ada yang dikeluarin selain ini. Nah, tapi suka nggak Bu ini? Ini suka. Tapi ada kesukaan yang lain. Betul. Jadi ya, kalau saya sebut kesukaan karena kemanapun saya bawa. Apa itu? Wah ini. Wah ini. Oh, apa ini? Peyek. Oh peyek. Kenapa Bu suka peyek ya? Nggak tahu, peyek itu memang dari kecil saya suka peyek. Oke. Apapun peyeknya, mulai dari peyek kacang, peyek teri, peyek kacang yang hijau itu. Oh kacang hijau. Itu semua saya suka. Nah ketika saya baru pindah di sini kan teman-teman di TU itu juga kayaknya ngecek-ngecek saya sukaannya apa gitu. Oke. Kayaknya udah nanya ke TU saya yang lama juga, jadi tahu kalau saya sukanya peyek. Wow, berarti TU-nya pinter ya, cari luar biasa ini TU Sesma. Kalau Bu Ses itu punya makanan favorit, saya bukan makanan favorit, tapi kemarin saya dapat tolong dibawa dong, Manti. Apalagi itu Pak? Oh, iya, favorit juga Bu. Apa itu favorit? Kok banyak banget? Apa ini? Oleh-oleh. Oh, ini favorit. Jadi oleh-oleh. Favoritnya ngasih oleh-oleh Pak? Gitu kan? Oh bukan gratifikasi loh ya ini ya, nggak boleh. Tapi ini Bu, salah satu. Ini kan kemarin kan pergi ke lapangan kan. Oh, yang dari Wonosobo itu? Wonosobo, ada makanan favorit saya Bu. Apa itu? Mau lihat saya? Purwaceng rempah, ini apa tuh Pak? Wah. Ini apa ini? Wah ini. Ini teh juga? Iya ini teh, itu ada ini, namanya healthy drink ya. Purwaceng ya. Ini ada sejarahnya. Singkatan apa itu? Nggak tahu juga. Tahu ya. Nggak tahu ini, nggak tahu nanti kita bahas. Tapi mau dicoba dulu nggak? Boleh. Yang bedanya apa nih? Yang kuning sama yang saya nggak pakai kacamata jadi nggak tahu. Ini original ini. Yang ini khusus Purwacengnya saja. Oh ya udah, yang mana aja deh. Ini kopi, tapi kopi Bu suka kopi? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita coba ya. Saya memang bukan peminum kopi, tapi kalau diajak ngopi ya mau. Wah, luar biasa. Oke, mau ini atau ini kita coba ini ya? Boleh, ya, yang coba mana ya. aja. Sambil saya akan makan peyeknya Bu Ses nih. Ya ini enak ini Pak. Oke, sambil saya siapkan kembali ke pengembangan diri tadi. Oh iya. Pengembangan diri. Saya dengar pengembangan diri Bu Ses itu nggak gini. Saya dapat info dari, kalau teman-teman tadi kan ke TU, saya dapat info dari orang dalam. Ordal ya. Sekarang lagi istilah ordal itu lagi. Baru ngetren kan ordal itu. Jadi gimana nih? Sambil saya siapkan itu pengembangan dirinya kayaknya Bu Ses itu kalau saya dapat info serius ini adalah terkait dengan tari. Gimana ceritanya ini? Saya nggak tahu ini orang aslinya kan kehutanan ya. Iya. Kehutanan kok jadi tari itu gimana? Nah itu juga. Gimana ceritanya? Nah itu yang jelas kalau sebetulnya nari itu dari kecil saya nari. Oh. Kan saya orang Jogja ya. Apa kriteria jadi sestama itu tari jangan-jangan? Itu nggak tahu juga sih. Oke. Kalau dari kecil saya tuh nari karena ibu saya tuh orang Jogja asli itu bilangnya gini, cawe dok, kalau anak perempuan itu paling tidak harus belajar nari. Keraton ya, Bu? Ya itu semua orang Jogja hampir gitu. Oh ya.
Wus. Ya udah, saya juga ikut nari dari kecil. Oke. Paling enggak sampai SD itu saya nari terus, masih di perguruan inilah, di sana di daerah mana? Di dalam Tejo Kusuman. Nari memang itu luar biasa nih. Tapi kan ketika sudah tahu dolan, jadi ketika SMP, SMA itu kan lebih penting dolan ya daripada latihan nari. Jadi saya mulai nggak serius lagi kan gitu. Tapi kayaknya basicnya itu sudah masuk. Tuh, teruslah pokoknya, apalagi kuliah di kehutanan dan sebagainya, jarang sekali saya nari. Hampir tidak pernah. Tapi sebetulnya memang kehutanan itu memang apa tarinya dulu atau tarinya dulu? Sebetulnya tarinya dulu. Jadi kehutanan itu karena kenapa saya milih kehutanan? Karena saya itu nggak mau kuliah yang membosankan. Saya mau kuliah yang kriterianya gitu ya? Iya, yang saya juga seneng bisa berada di luar ruangan. Makanya saya tadi diajak ngobrol di luar ruangan itu. Oke, Tua, terima kasih. Kan ini gitu memang, ya. Ya. Kehutanan kan juga di luar. Kehutanan di luar ya. Ya, kegiatannya pasti banyak di luar. Nah, kalau geospasial itu kan juga survei dan pemetaan itu kan juga di luar. Kan? Makanya saya juga cocok. Kan gitu Pak Supra. Oke. Jadi tari itu memang sejak kecil. Sejak kecil sebetulnya. Memilih kehutanan itu sesuai dengan hati nurani nggak sih? Ya karena seneng dolan itu. Oh, cuma dolannya ya? Iya, nggak ada hubungan. Nari itu karena awalnya saya merasa kewajiban ya, karena orang Jogja. Ini orang kehutanan, Sobat Geo. Sobat Geo, kehutanan itu salah satu, ini kan termasuk produk kehutanan juga iya, ini. Produk ini inilah. Purwoceng itu ceritanya. Apa ya ceritanya? Ada yang tahu nggak ceritanya? Tahu nggak, Bu Ses? Ini kayaknya produknya masyarakat ya. Masyarakat, betul, masyarakat. Dan mereka memanfaatkan lahan untuk biar memberikan pendapatan gitu ya. Nah, betul. Jadi ini ceritanya dulu sebelum tahu khasiatnya, itu yang punya itu si ini. Siapa? Orang petani yang memiliki kuda, Bu. Oh. Serius, ini kemarin saya coba tanyakan begitu. Ini ada yang belum tahu toh? Kenapa kudanya itu setiap makan rumput itu di sini, itu ketika pulang ke rumah giat, gelisah. Oh, gelisah. Ini pasti kayak modelnya daging kambing itu ya? Mungkin. Jadi setiap pulang gelisah. Terus dibawa lagi ke lapangan, berarti berikutnya setiap makan rumput itu, kalau nggak makan rumput itu pulang tenang. Tapi ketika dapat rumput yang itu, kok gelisah. Akhirnya si yang punya petani itu ikut makan rumputnya itu. Ikut gelisah? Ikut gelisah. Wah, jadi nanti Bu, jangankan gelisah ya, kita nggak bertanggung jawab loh ya. Oh iya, apa. Jadi energizer lah. Ya, energizer. Tapi kita coba ya Bu ya, sama-sama coba ya. Ini boleh. Saya akan nyoba makanan favoritnya Kak. Ini yang nanti ya, boleh ya nanti ya. Saya mau makan peyeknya dulu. Ini peyeknya asin, tapi kalau asin itu biasanya sama nasi ya. Ya enggak Pak, ini coba jajal dulu, enak banget ya? Ini. Peyek, bukain. Peyek rebon. Wah. Enggak usah yang Masya Allah. Ya. Stop tenan. Ini enak-enak ini. Nah, Oke. Gimana? Mau nanya apa lagi? Yang itu yang saya tertarik sebetulnya pengembangan diri dari sisi tari. Dan kalau kan dengar-dengar dari Ordal itu adalah ada Kagama Beksan. Oh iya. Oke. Saya cerita itu, ini ya. Ya itu kan kayaknya itu proses pengembangan diri bagus itu ya. Pengembangan diri sama gini. Jadi saya tuh dulu pernah jadi sales buku, Pak. Hah? Bener, saya tak cerita dulu. Ini malah belum tahu kan. Serius ini? Bener, saya tuh sales buku setelah untuk anak-anak. Belum. Waktu saya masih awal-awal lulus S1. Ya itu jadi, nah buku itu ternyata memberikan informasi mengenai itu loh, otak kiri, otak kanan. Jadi ngetes ini guyon aja Pak. Coba jenengan gini. Duh. Gini mau aja. Makan peyek suruh gini. Nanti dulu gini aja. Biasa aja, jangan direko-reko. Iya udah. Yang di atas tangan yang mana? Ini. Dada di gini, set. Yang di atas tangan yang kanan. Kan? Yang kiri yang di bawah, yang kanan yang di atas kan. Jangan dibalik nggak enak kan? Nah, berarti Pak Supra sama dengan saya, orang otak kanan. Nah, jadi tuh gini, di buku itu saya belajari ya pas jadi sales itu. Jadi
anak otak kiri itu adalah yang memang dia matematis lah, istilahnya dia logical thinkingnya yang maju. Satu tambah satu pasti dua, pokoknya nggak ada tetapi. Pokoknya parametris itu. Nah ya itu kalau yang ini jangan ngomong orang-orang ya, itu kayak yang orang geodesi itu kayaknya banyak yang gitu. Ya. Banyak yang gitu, jadi ilmiah Pak. Itu adalah orang-orang yang ilmiah, fix. Nah, kemudian ada yang bilang kalau orang hidup mau seimbang, itu kalau dia kuat di otak kiri, harus diimbangi dengan otak kanan. Karena otak kanan itu adalah bicara mengenai apa ya, keindahan, model-model gituan gitu. Nah, saya itu sebetulnya orang otak kanan. Otak kanan, Nah, jadi saya itu sebenarnya agak nyeni, suka seni, suka apa gitu. Tapi saya kan kuliah kehutanan, lalu kerja di KLHK yang ritmenya tinggi waktu itu. Dan background yang kedua saya kan remote sensing ya Pak. Itu. Nah itu kan berarti ini ya, pekerjaannya kan artinya banyak yang terkait dengan logical thinking ya. Logical thinking artinya otak kiri yang lebih banyak saya pakai untuk bekerja. Sama seperti orang-orang yang ahli di yang MIPA, kayak fisika, kimia, geodesi, yang gitu-gitu bangsa angel. Jadi saya juga bekerja di bidang yang kurang lebih seperti itu. Tapi saya lihat bahwa untuk menyeimbangkan itu harus otak kanan tetap saya jaga. Nah makanya saya nari. Gitu. Jadi kita harus seimbang Pak. Kalau kerjanya manteng terus, harus diimbangi dengan menyemangati otak kanan. Nggak harus nari, nyanyi boleh. Makanya ada toh healing itu. Nah ya itu sebetulnya salah satunya untuk mengangkat agar jiwa kita yang otak kanan itu berkembang. Itu sama dengan gini, kalau yang otak kanannya kuat berarti dia harus mungkin belajar matematik lah biar agak imbang. Ngitung-ngitung aja ya, ngitung-ngitung duit gitu. Nah, ya itu uang gitu ya. Ya itulah kira-kira. Itu salah satu alasan kenapa saya terus menari. Untuk mengimbangi agar otak kiri dan otak kanan berimbang. Sobat Geo, khusus yang internal BIG ya. Tolong nanti Busa siap menjadi pelatih penari BIG? Siap. Alhamdulillah. Tapi tak carikan yang simpel-simpel aja. Iya, simpel-simpel kalau supaya jangan yang berat-berat, apalagi keraton, waduh susah nanti. Nanti berat pasti, pekerjaan sudah berat, mikir tarian berat, tambah repot nanti, stres. SKP aja berat Bu. Nanti otak kiri semua ya. Iya itu. Harus yang happy-happy. Oke, siap ini teman-teman semua ya. Saya kira benar ini. Benar lo ya. Wah, udah itu semangat semua itu Bu. Wah, luar biasa ini. Pemirsa ini sudah langsung pengen ikut semua, pengen daftar. Nanti buka pendaftaran ya secepatnya. Pendaftaran terbatas. Oke, terkait dengan tari. Dan tadi cara mengembangkan diri dengan tetap tari ini menjadi penyeimbang. Nah sekarang Bu Ses ini sebagai ibu rumah tangga. Wah ini. Sebagai ibu, sekarang kondisinya sebagai ibu sebuah lembaga. Kira-kira bagaimana membagi waktu? Membagi waktu selain tari juga ternyata perlu energi juga di luar. Jelas. Itu gimana itu? Kan luar biasa ini. Yang jelas memang saya kan memulai tidak tiba-tiba ya Pak ya. Jadi memang keluarga saya, suami dan anak saya satu, laki-laki sekarang kelas 3 SMA. Itu memang dari kecil dia sudah tahu bahwa ibunya itu sibuk. Jadi dia udah terbiasa. Bahkan suami saya dulu, tak kasih tahu ini lucu juga, ketika dulu dia ngelamar saya, bener ini, ngelamar saya tuh saya bilangin gini, pokoknya saya itu mau sekolah tinggi, saya bilang mau pengen punya, waktu itu saya udah S2 kebetulan, tapi saya bilang pokoknya saya mau S3 di luar negeri, kalau kamu mau kita nikah, kalau kamu nggak siap nggak usah. Saya ngomong sama suami saya waktu itu pas dia ngelamar, dia oke. Dan itu dia komitmenkan beneran. Wah keren. Ketika akhirnya saya tinggal sekolah, dia sama anak saya kan tak tinggal. Itu juga nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi intinya keluarga dari awal sudah terkondisikan dan saya komunikasikan bahwa saya memang sukanya gitu. Kayak tanda tangan SKP, fakta integritas juga ada kesepakatan ya antara suami. Bagus loh, itu bisa dicontoh. Lah iya dong, daripada harus dicontoh ya. Iya, dari awal kan sudah disampaikan. Didiskusikan, jangan sampai
ada masalah di kemudian hari, termasuk SKP ya, tanda tangan ya, ini udah selesai loh ini ya. Gitu Pak ceritanya. Oke, jadi Pak. mereka sudah dikondisikan dari awal, dan yang jelas saya tuh selalu mengkomunikasikan. Kayak misalkan nih, minggu ini Bunda mau jadwalnya ini. Ini kayaknya hari ini pulang malam, yang itu pergi keluar kota. Jadi mereka udah saya kasih tahu dari awal. Berarti nggak ada waktu luang ya Bu ya? Banyak lah. Oh banyak. Kalau waktu luang isinya gimana itu? Jalan-jalan lah kami. Oh jalan-jalan mereka ya. Ya piknik. Kami juga sering nginep, terus lihat apa, sampai apa piknik ke mana itu pernah tahu nggak jembatan Situ Gunung? Oh iya yang jembatan gantung itu. Itu iya. kalau saya itu daerah kawasan hutan itu ya? Sukabumi di Taman Nasional. Gunung Gede Pangrango. Yang kehutanan yang minta ya pasti gampang aksesnya ya. Ya waktu itu, tapi artinya gini. Jadi karena saya sama suami saya orang kehutanan, anak saya juga tak biasakan untuk gitu. Jadi dia ayo kita piknik lihat kemana gitu. Yang gitu-gitu dia juga mau. Udah naik gunung segala dia. Jadi biar mereka memahami bahwa pekerjaan ibunya, bapaknya tuh terkaitnya dengan gini-gini. Kalau Bunda pergi ngapain? Kadang-kadang kalau nanam juga saya ajak dulu ya. Iya. Gitu. Termasuk pas saya pindah ke sini. Jadi Sesma itu di lantai, saya ajak ke sini. Yang putranya? Iya, maksud saya biar dia tahu kalau Bunda pergi pagi, pulangnya sore itu di mana, ngapain. Ini maksud saya mengkomunikasikan ke keluarga tuh kayak gitu, Pak. Betul, oke. Menarik ya, luar biasa ini. Sudah sibuk, tetap waktu luangnya juga. Jadi waktu luang bisa bener healing ya dengan keluarga ya? Bisa nginep, bisa nggak nginep, bisa hanya makan. Kayak ada rutin makan di luar itu ada kami. Oke. Kan Ngobrol penting. Iyalah, komunikasi. Ngobrol yang tidak penting baik untuk keluarga menjadi penting. Yang ringan-ringan ya Bu ya. Iya betul. Nggak usah di kantor, nggak boleh bapak pulang toh. Nggak penting-penting yang diomongkan. Ketemu manti, kasih makanan gitu ya. Bisa disampaikan. Ini saya juga cerita loh. Tadi Bunda rekaman gitu. Ceritanya gitu. Luar biasa jadi bintang film. Setelah kan ini Bu Ses ini pindah ya pada level jabatan tinggi. Ada prinsip hidup kok yang dimiliki Bu Ses ketika ini kan karir 30 tahun ini kan cukup bagus ya di sebuah lembaga. Alhamdulillah. Ya, terus pindah ke sebuah lembaga ya. Karena orang luar kan udah ini lembaga besar, kementerian itu. Kenapa kira-kira ada hubungannya dengan sebuah prinsip hidup? Ya, salah satunya gini. Kalau saya itu prinsipnya adalah kita jangan terbuai sama zona nyaman. Good point. Jadi kadang-kadang zona nyaman itu bisa memenjarakan kita, tapi membuat kita tidak berkembang. Stuck ya. Dalam. Bener ini Pak. Saya kan kadang-kadang juga ngobrol ya, kalau di KLHK itu kadang-kadang ngobrolnya gini. Saya mau ngapain lagi ya gitu loh. Maksudnya yang saya inginkan, saya targetkan di sana, alhamdulillah sudah tercapai. Salah satunya Bu Mandala Award ya. Wah itu saya incer dari dulu Pak. Oh keren, gimana ceritanya itu? Sudah dapat, tapi alhamdulillah berhasil membawa KLHK mendapatkan Bu Mandala Award untuk yang emas itu Kanaka. Itu loh. Jadi dulu gini, ketika dapatnya perak, Bu Menteri itu nggak mau datang. Aduh mati aku. Jadi, pokoknya saya hanya mau hadir atau merecognize ini kalau dapatnya emas. Wah, gawat ini. Sementara Bu Mandala yang Kanaka itu kan bukan barang mudah, Pak. Prepare-nya kan harus macam-macam. Alhamdulillah sudah dapat Kanaka 2 kali. Untuk jaringan sama inovasi. Ini menarik. Saya harus elaborasi keren. Artinya meninggalkan sebuah lembaga posisi puncak gitu, bukan posisi yang jelek gitu. Gimana itu prinsipnya? Kan bagus toh, luar biasa dia. Ini yang paling bagus kan, karena kamu emas 2 kali lagi. Dan itu adalah biasanya kan orang pindah itu karena benci pada kantornya ya. Itu gimana Bu itu? Ini bagus. Ya ini. Kalau bagus. Ya itu tadi saya prinsipnya jangan berhenti di zona nyaman.
Satu, yang saya inginkan untuk bisa diwujudkan di sana sudah tercapai. Berarti kan saya perlu mengembangkan diri. Sama gini tadi Pak, hubungannya yang 30 tahun saya orang teknis. Di belakang layar dengan komputer. Kalau lihat orang tuh nggak begitu suka. Benar, pas waktu itu, ini mau ngapain lagi kan gitu. Orangnya lagi itu lagi itu ya, lagi. Ya, itu kan gitu. Jadi dulu kayak gitu. Tapi ketika 3 tahun terakhir ini Pak, kan kita di program pemerintah itu mulai mengangkat lagi yang ZI ya. Oh, kita minum dulu, sekali minum dulu. Iya, oh, iya. Ya, anget. Zona integritas, kan gitu. Oke. Zona integritas. Nah itu ketika saya jadi ini menangani itu kan belajar. Jadi saya melihat bahwa urusan teknis itu tidak bisa dikotak-kotakkan dengan urusan manajemen. Jadi harusnya kalau top manager itu kalau dia tahu teknis dia juga harus bagus di urusan manajemennya. Nah terus saya pikir wah ini saya berarti harus mengembangkan diri yang urusan manajemen dong. Karena kalau bicaranya teknis kan saya udah dari A sampai Z itu udah ngalami terus, tapi ya itu 30 tadi 30 tahun di belakang layar kan. Benar, saya mencoba nih. Ini saya kasih ini kalau di BIG waktu itu biddingnya deputi, saya nggak ngambil Pak. Karena mesti podo angele kan. Sama di sana. Iya kan? Oh, iya. Kalau itu biddingnya deputi saya nggak bakalan ngambil. Makanya nggak daftar ya waktu deputi. Nggak daftar kalau deputi karena paling pikir mesti ruwetnya sama lah dengan yang di sana. Ruwet teknis tapi ruwet teknis itu tapi lebih manajerial. Nah, ketika dilihat wah ini Sestama itu saya mikir dulu. Ya agak takut, terus bisa enggak, tapi saya pikir lah kalau kita makanya jangan berhenti di zona nyaman. Saya ngobrol dengan beberapa teman deket, teman akrab, teman apa, berani, wes tak tenani. Alhamdulillah. Oh iya, artinya memang ya, artinya di LHK juga sudah posisinya bagus, menyelesaikan target dengan baik, bahkan dapat Bumandala emas, dan ditinggalkan dengan sebuah tinggalan yang bagus. Dan Bu, kira-kira kan agak sedikit berbeda, tetapi pengalaman manajerial meskipun teknis juga ada. Ada. Kira-kira setelah di sini ya, ini impian apa yang akan dilakukan oleh Bu Sestama? Meskipun ini baru selama kurang 2 bulan ya, tetapi tentu ada sebuah target-target yang bisa harus ke depan dulu ya Pak. Iya, betul. Jadi kita mau melihat ke depan. Jadi saya gini Pak, BIG itu saya lihat adalah sebuah lembaga yang tiada duanya. Saya akan mengatakan begitu. Padahal waktu ini kan saya masih orang KLHK ya, tapi saya udah lama ngingak-nginguk. Dulu namanya kan Bako Surtana, terus jadi BIG, artinya kewenangannya sebetulnya bertambah kan gitu. Saya pikir ini nggak ada duanya. Dan dia adalah sebuah lembaga yang bisa masuk di urusan apapun. Apapun loh Pak. Mulai dari urusan dari bicara ekonomi sampai mungkin bencana sampai yang lain-lain. BIG itu bisa masuk dimanapun. Tidak ada yang membuat BIG nggak pantas duduk di sini. Oh, nggak ada, masuk dimanapun. Kalau KLHK misalkan bicara dengan urusan kesehatan orang nyambung Pak, jauh. Harus ngomongnya banyak lah penjelasannya biar bisa nyambung. Terlalu banyak ya? Ya terlalu banyak, nanti dari sebaran nyamuk lah, ini repot tangan. Tapi kalau BIG kan bisa masuk kemana-mana. Contoh, yang RB tematiknya BIG kan sudah stunting kan. Nah itu kan sebetulnya ini. Jadi saya melihat ini adalah sebuah lembaga yang dia cakupannya luar biasa. Pertama saya ngelihatnya itu dulu. Nah, terus saya kan punya impiannya nih setelah masuk. Ini saya kadang-kadang lihat gini nih. Ini boleh diamati gini. Jadi banyak Nyon Sewu ini, Nyon Sewu. Banyak yang mengatakan kami kan kantornya di desa, jauh dari ini. So what? Saya bilang gitu. Saya pengen ngilangin itu Pak. Benci aku. Ya, kita itu adalah lembaga nasional. Ini lembaga negara, bukan punyanya Bogor, Pak. Ini punyanya Indonesia. BIG itu adalah lembaga punyanya Indonesia yang sebetulnya padanannya ini, contoh misalnya, itu kalau Amerika USGS. Nah, kan harusnya gitu dong. Mau tempatnya dimanapun, enggak ada masalah. Kayak USGS, Pak. Apa dia di Washington DC? Tidak. Dia mucuk rintah mana gitu. Iya kan? Sama. Jadi kita BIG itu bukan orang desa.
Saya mau menghilangkan pikiran itu, Pak. Artinya kita adalah sebuah lembaga nasional, tentunya SDM-nya nanti juga tarafnya bisa sampai ke internasional. Betul. Itu target besar pinginnya gitu, Pak. Nanti jalannya gimana? Saya nyari. Sobat Geo dan Surta, ini diingat ini, Bu Ses sudah punya impian bahwa jangan lihat tempatnya di Cibinong, tetapi ini lembaga yang punya tugas yang sangat luar biasa terkait dengan survei dan pemetaan, dan bisa involve ke semua unit atau lembaga. Yang ketiga dia berarti ada powerful. BIG itu powerful, Pak. Dan orang-orang harus powerful. Ya, ingat teman-teman. Benar ini, Pak. Saya boleh bilang nambahin dikit ya? Ya, boleh. Jadi waktu itu kan saya ada di kementerian ya, menjadi salah satu yang dibina BIG kalau kita ngomong tematik. Ya, yang dibina BIG. Kami itu dulu selalu gini, pokoknya tunggu fatwa BIG loh, coba Pak. Artinya yang nunggu apa yang akan disampaikan atau ditetapkan BIG itu luar biasa, Pak. Yang nunggu banyak. Ini testimoni sangat penting karena bukan orang BIG yang ngomong. Sekarang saya orang BIG. Sekarang orang BIG. Mohon maaf Bu saya. Tapi pada saat itu ya Bu ya. Boleh. Itu berarti kan memang betul bahwa BIG itu ditunggu fatwanya terkait dengan informasi geospasial. Ya kan? Benar. Pasti nunggu. Kalau Kementerian Congkrah Pak, Gerah. Ini sama ini nggak cocok. Kita tunggu keputusan BIG. Coba luar biasa nggak? Waduh, luar biasa ya. Tapi ya itu berarti yang memang pada saat keputusan mau mendaftar di sini itu memang sudah punya feeling saya pikir lah, saya pikir masa-masa. Dulu yang agak bikin saya mikir lama tuh, apa ya iso sih? Kan kadang-kadang jarang ya Pak orang lompat-lompat ini. Jadi saya mikir berani nggak ya? Itu memang benar ada pikiran begitu. Tapi kalau keinginan ya itu saya sudah settingnya dari inilah. Iya. Nah, kalau yang terkait dengan ini kan proses untuk karir untuk kan Ibu Ses itu seorang ibu yang membawai seluruh unit kerja, termasuk pengembangan SDM. Sebenarnya tidak hanya SDM di internal karena juga Jabung Surta ada di mana-mana. Nah, itu menariknya itu. Benar ya. Artinya kira-kira ke depan terkait dengan profesional, kan ingat ya Bu, terkait dengan corporate university ya. Tentunya tidak hanya corporate BIG tetapi juga secara nasional. Kira-kira menurut Bu Ses apa yang harus dilakukan ke depan terkait dengan ini? Tahapannya mungkin bisa cukup panjang, tapi yang pertama kita ngelihatnya gini Pak. Pertama kita menetapkan diri dulu sebagai sebuah lembaga nasional dan nanti tarafnya bisa sampai internasional. Artinya SDM-nya kan harus mampu seperti itu juga, itu yang pertama. Yang kedua tentu kita harus memikirkan dan melihat existingnya kayak apa nih, biar kita tahu gapnya lah, existingnya kayak apa. Jadi kita udah tahu target, kita melihat existingnya, lalu kita mulai menyusun strategi. Ini mau diarahkan kemana? Salah satu yang dibangun melalui Corporate University ini saya rasa sudah pas. Karena ini akan mendorong agar itu tadi teman-teman itu nggak stuck. Teman-teman di BIG ini nggak stuck, tapi mereka bisa mengembangkan diri dan disesuaikan dengan kondisinya. Nah, yang menarik kan Korpu ini tidak disusun kurikulum atas dasar yang pengen aja, tapi ada masukan dari berbagai unit. Kayak saya tuh pengennya punya ahli-ahlinya yang gini, kan gitu ya. Sana ngomong, saya pengennya ahli-ahlinya yang gini. Nah, ini kan yang menjadi masukan untuk materi Korpu. Sambil melihat di dunia luar sana yang berkembang apa. Itu kan bagus Pak. Artinya kita mencoba membangun sumber daya manusia yang tidak maksud saya tidak nyaman. Saya sudah ahli kok. Itu kan ahli menurutmu. Kita kan harus lihat pasar di luar kayak apa, kondisinya kayak apa. Nah Korpu ini saya harapkan nanti kita bisa gitu Pak. Jadi kayak barometer. Di luar nih yang lagi hot kayak gini, lalu kebutuhan kita perlunya kayak gini. Nah ini yang bisa kita arahkan. Termasuk juga mengajak surta yang ada di mana-mana.
Jadi ini kembali lagi sedikit flashback Pak. Di KLHK itu surtanya banyak. Oh, oke. Banyak, dan itu surtanya mesti bingung. Kami gimana ya caranya biar bisa, karena naik pangkat di kementerian itu agak susah. Di surta. Waktu itu infonya hanya kurang ini, kurang itu lah pakainya. Tapi saya masih akan mendalami nih Pak. Melihat intinya gini, agar surta itu juga tidak terutama surta yang tidak berada di BIG, itu agar dia juga bisa naik pangkat sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka tangani. Dari kementerian ya? Ya, macam-macam. Kayak misalkan kalau di surta di sini kan targetnya tinggi Pak, tapi dia bisa melakukan. Karena memang pekerjaannya begitu. Surta yang di kementerian tuh kadang-kadang dia kerjanya cuma bikin layout. Tapi kan nggak ada nilainya kalau di sini. Nah, yang hal-hal kayak gitu. Sementara dia katakanlah 28 jam kerja itu mungkin 4 jamnya dia pakai untuk bikin layout. Nah, ini kan seharusnya bisa apresiasi. Nah, saya lagi menjajaki. Kayak gitu ya. Jadi ini menjadi target penting untuk 5 tahun ke depan terkait dengan pengadaan SDM ya. Selain itu, selain terkait dengan SDM apa Bu yang akan di? Saya pengen branding Pak. Ini pekerjaannya teman-teman toh. Iya, ini udah yang SDM itu PR berikutnya, tapi ini branding menarik. Brandingnya dengan apa? Tari atau apa Bu? Branding, jadi gini, yang penting kita punya target mau branding. Branding itu untuk membawa BIG yang dulu Bako Surtana adalah BIG yang sekarang, dan dia powerful di apa. Nah, branding ini bisa melalui macam-macam. Strategi melalui seni dan budaya itu juga bagus Pak. Bagus itu. Macam-macam itu nanti bisa bikin apalah, strateginya bisa macam-macam. Ini sedikit contoh, mungkin nggak langsung terkait dengan branding, tapi bisa diartikan terkait dengan branding. Jadi gini, kemarin saya ada meeting, itu ceritanya untuk membuat mau branding dia juga. Di lembaga? Itu sebenarnya salah satu proyek. Proyek lama. Dulu saya yang ngurusi itu. Jadi saya diundang untuk minta pendapat. Nah, dia tuh mau branding mengenai hasilnya. Terus kita ngomong-ngomong yang mau bikin film pendek. Itu memang waktu itu saya nyuruh ceritanya. Film pendek untuk membranding semua output dari proyek itu. Kami ngomong-ngomong nih, yang waktu itu kita bahas tuh contohnya gini. Pernah pada lihat iklan Marjan nggak? Marjan ya. Marjan yang agak, jadi dia kayak kerajaan, bertualang ini itu dan sebagainya, kayak opo gitu, ngerti-ngerti Marjan. Gitu. Jadi saya lihat, tapi itu ternyata saya tanya semua orang, tahu iklan Marjan? Tahu. Biarin aja Pak. Kalau di BIG kan banyak kucing. Nah, itu saya lihat ini bagus. Nah, kita artinya dia melakukan pendekatan melalui seni ya. Melalui seni ya. Karena di film yang dibuat untuk contoh si Marjan itu dia adalah petualang yang berjuang gini gelut-gelut melawan naga dan sebagainya. Tahu-tahu haus. Terus minum. Kan lucu itu. Tapi yang penting itu kan membuat orang ingat. Nah, branding kita bisa beragam, Pak. Mungkin kita nggak usah terlalu langsung ilmiah ya. Karena orang kan kadang-kadang susah nih Pak mencerna. Kayak misalkan menjelaskan. Saya branding ini ya. Oke, monggo. Saya kalau semangat tuh. Enak ya? Iyalah. Brandingnya Buses ini. Itu pinter itu teman-teman yang kita itu milihnya. Luar biasa. Nah itu kan kita bisa. Enak ternyata ya. Enak Pak. Ya, terus gimana ya branding? Nah, tapi enak tenan ya. Dibilangin loh, makanya favorit. Nah branding ini bisa beragam macamnya. Bisa melalui seni dan budaya. Bisa juga kita dengan pendekatan-pendekatan misalkan media sosial biasa. Dan jangan lupa Pak, media sosialnya BIG itu termasuk yang dipantau. Nah ini kita bisa brandingnya melalui macam-macam. Intinya seperti itu, pendekatan. Mau pakai seni dan budaya, sangat oke. Atau misalkan mau branding pakai kucing ya boleh loh Pak. Loh kenapa tidak? Ini, kalau kucing ini hubungannya dengan global gimana ya? Ini tolong dong kucingnya. Kucingnya banyak. Tapi benar Pak, ini sebentar, saya sambil nginget ini ya. Pertama saya kalau main ke BIG, itu saya amati memang kucingnya banyak banget. Bener ya. Mungkin dia takut ini ya, dan sebagainya. Jadi mungkin kita bisa milih branding tuh ragamnya banyak. Tapi
branding itu harus setting duluan. Mau apa? Oke. Jadi branding saya kira Bu Sas, Sobat Geo, dan teman-teman Sobat Geo khususnya BIG ya, ini brandingnya perlu dirumuskan secepatnya karena kita punya program meningkatkan literasi informasi geospasial ya. Nah, itu. Ya, saya kira. Ya itu juga sangat bisa Pak. Kita kayak misalkan sebagai pembina informasi geospasial nasional, tentu kita harus meningkatkan juga literasi geospasial kan. Oke. Ya, jadi kira-kira kalau mau biar agak cepet ini semangat ini ya, teman-teman dari Biro Kerjasama dan Humas ya, katanya mau baru katanya ya. Ya, rahasia lah. Rahasia ya, oh ya. Lagi digarap itu sesuatu yang saya fokuskan Pak. Termasuk nanti detailing pekerjaannya, itu kan kerjaannya SES ya. Jadi sebetulnya branding kalau bisa masuk dalam program 100 hari Bu. Ya, salah siap satunya. Ya, Bu, ya? Siap aja. Ya biar nanti diundang terus biar menghadap nanti tim. Loh, saya kan udah mancing kemarin saya tanya Korpu gimana? Ya. Kan Pak Supra udah cerita ada tokohnya itu kan? Iya, tokohnya ya. Saya tunggu-tunggu masih rahasia itu ya, Bu. Oh, oke, rahasia ya. Oke ya. Tapi untuk yang logo apakah mau di branding lagi nggak? Menurut Bu Sas, karena sudah dari 2000. Saya udah dengar gosipnya Pak. Oh. Tapi saya belum lihat wujudnya. Oh. Tapi saya sudah dengar waktu itu kan kalau mau pakai, jadi sebetulnya maskot ini boleh saya cerita dikit ya Pak. Gimana? Maskot itu ternyata memang membantu. Oke. Saya pakai contoh punyanya KLHK boleh ya? Boleh, karena boleh, saya 30 tahun di sana. Jadi mohon maaf kalau nggak punya contoh yang lain. Iya. Pernah dengar Sipongi nggak? Sipongi. Oh. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu tuh, ada yang banyak yang nggak tahu tuh. Sipongi itu monyet. Oh, oke. Karena pongo itu adalah nama Latinnya dari monyet ya. Okay. Si orangutan itu. Jadi namanya Sipongi dari kata Sipongo. Itu isinya adalah mengenai monitoring kebakaran hutan. Oh. Jadi yang titik api, kemudian yang bonskar dan sebagainya itu pakainya ini orang lapangan no. Bismillah. Luar biasa. Oke, kembali kepada itu. Sipongi. Jadi Sipongi itu pun belajar dari punyanya Amerika itu loh Pak. Kan dia logonya kan beruang ya. Iya. Saya lupa siapa namanya itu, tapi artinya itu saya pelajari. Ketika tokoh itu keluar, orang langsung identik, oh ini berarti ini. Jadi kalau Sipongi keluar atau disebut pasti kebakaran. Terus saya bikin yang waktu itu si Montana, sistem monitoring hutan nasional yang tokohnya burung hantu, namanya si Bino. Berarti ada 2. Itu Sipongi bukan saya yang bikin, tapi ini contoh. Kalau si Montana iya, karena itu ada di planologi. Terus yang baru-baru yang sering dapat Bu Mandala itu namanya si Apis. Oh, Apis. Apis itu yang ini loh. Apis bukan Apis itu si sigap itu. Sigap KLHK itu loh. Oke. Itu yang kan juara itu ya. Ya, itu brandingnya kan dia pakai maskot namanya si Apis. Oh, Apis itu Apis itu nama latinnya dari lebah. Oh, lebah. Ya. Dan milih lebah karena lebah itu lebah madu ya, macam-macam lah karena dia mengolah sesuatu yang baik menjadi lebih baik dan intinya gitu. Nah itu, ada gitu, dan itu ternyata membuat orang mudah ini Pak. Udah ngerti. Jadi begitu keluar si Apis, oh ini pasti ngomong sigap. Keluar si Pongi pasti ngomong kebakaran. Keluar si Bino pasti ngomong deforestasi. Bahkan yang namanya si sigap itu Pak, si Apis itu kemarin sebelum saya pindah saya bilang bikin semacam lagunya itu loh. Oh ada jinglenya ya? Ada dan dan itu jinglenya karena kita yang pertama bikin. Kan nanti sistem banyak Pak. Bu Mandala kan saingannya makin keras nih. Betul. Jadi kemarin dihakikan. Jadi jinglenya sigap itu dihakikan. Benar Pak? Oh iya. Karena nanti pasti pada bikin nih. Coba yang lain lagi saingan di Bu Mandala. Tapi intinya kita di BIG juga sangat bisa gitu Pak. Oke, selain penari, tolong siapkan para penyanyi-penyanyi ya, untuk bisa ngisi untuk itu nanti. Bikin anunya dulu, maskotnya dulu. Maskot. Ini langsung di WA ini sama pemirsa Bu. Oh, iya. Terkait dengan apa itu namanya
branding ini kayaknya tim humas langsung WA ke saya minta tolong anggarannya gitu. Oh iya. Luar biasa ini. Bisa. Mau ngambil kesempatan ini. Kalau anggaran itu pasti dicarikan cara. Oh, alhamdulillah. Tetapi gini, buat apa dulu? Nah, clear. Harus jelas. Kan harus clear kan ibaratnya gini. Ini contoh Pak, ini katakanlah tadi kan Bapak bilang saya ibu rumah tangga di sini ya. Kalau anak minta jajan, kan Bu, mau tambah jajan, kamu mau ngapain dulu? Kan ngajar toh. Ya gitulah. Kakaknya harus jelas, store-nya harus jelas, outputnya harus jelas ya. Iya. Oh, wow, keren, Buses. Yang penting itu. Kalau nggak jelas ya, wagu itu ya. Nah, ya, minta tambahan duit buat apa? Oh, nanti kami rencanakan lah. Wagu itu, wagu. Gimana? Ya. Kan gitu ya Pak ya. Oke, teman-teman. Ya, saya kira ini yang menarik ya. Artinya Buses sudah sangat semangat. Minimal ada SDM tadi supaya SDM profesional, jelas, ya profesional nanti akan menjadi satu target terkait dengan pengembangan Korpu di BIG dan seluruh unit kerja harus clear ya, untuk mengusulkan yang berikutnya branding luar biasa, branding banyak banget itu tadi. Jadi branding itu juga kegiatannya harus jelas juga ya. Harus jelas Pak. Unit kerja juga harus beres. Mau apa? Aneh apa? Nanti kalau bisa nih nitip nih, kan kita mau apa? Rakor. Oh, Rakornas. Mbok itu nanti kita munculin apa sih? Ini Rakornas bisa nggak ya? Nanti kita bahas ya Pak ya. Oh siap ya. Kita bahas untuk ini, untuk Rakornas. Nanti tim Rakornas kan biasanya humas ikut terlibat itu. Jangan hanya meliput, tapi ada rencana untuk wow-nya apa. Wah, nanti kan harus, maksud saya gini, kalau nanti bisa diliput oleh media, BIG gini kita pikirkan itu, tapi jangan hanya acara berjalan difoto-foto lalu dimasukkan. Garing itu, garing. Ini saya ngajak loh ya, mau kan? Mau kan? Oh ya mau. Keren. Artinya nanti kalau perlu disiapkan itu trainingnya yang keren lah. Cari training bukan trainingnya yang cuma yang lebih bagus lah trainingnya ya. Siap toh? Anggarannya ada toh? Ada. Kalau nggak ada ya ke Buses lagi nanti. Ya, itu tadi yang penting apanya dulu ya clear ya kan. Satu lagi Pak, apa itu, kalau Bu? mau untuk peningkatan, saya juga ingin merapihkan ke dalam arti kecil-kecil tuh loh Pak. Kan kadang-kadang kita tata kerja, kemudian ini ada yang kurang. Saya ingat di Rapim kemarin, ini standar layanan kurang ini ya, itu mau saya kejar semua dulu. Itu harus diberesi semua. Ya, iya. Jadi kalau nanti ternyata ada SOP atau standar-standar layanan yang belum, nah itu yang mau saya kejar. Kena Bu saya Bu. Tapi nggak apa-apa, demi perbaikan. Saya kira ini penting ya. Artinya Buses sudah memention seperti ini, harus tidak nunggu lama, siapkan saja itu. Tata kerja, karena itu bukan kecil itu, meskipun yang barang kecil, kalau itu nggak ada, itu ada persoalan besar ya Bu. Iya, kan gini Pak, kita tuh kadang-kadang bekerja itu karena sudah running ya, itu ada yang kita lupakan, tapi ternyata ada hal-hal yang ternyata harus kita tuliskan atau kita sepakati tahapannya. Nah yang kayak gini nih, jadi nanti kalau kita kelas dunia nih, itu kan harusnya sudah kayak misalkan kalau ada yang mau anjang sana, mau belajar ke BIG, kalau datang ngapain dulu? Itu kan misalkan, berarti timnya kalau surat sudah jelas, tapi begitu datang siapa yang nerima, nanti didudukkan di mana, itu mestinya harus kita standar-standarkan gitu Pak. Kelas dunia. Kelas dia mau menerapkan ISO manajemen mutu, tapi nggak mutu ya repot. Belum Pak. Belum. Saya kira Buses sudah punya program, tinggal tunggu nanti kita akan siapkan rencana kerjanya bersama-sama dan tentunya harus diusulkan, jangan ya diem-diem, bahkan draft untuk menyusun standar operasional prosedur yang clear supaya jadi lebih baik ya. Ini Bu, kira-kira kan tadi sudah banyak kita bicara dan ada yang sangat menarik SDM dan tentang branding, karena branding itu tidak hanya pekerjaan sederhana, meskipun ketika bikin sebuah konten atau film pendek, tetapi mikirnya harus serius, bahkan termasuk tadi harus ada si Pongo, terus itu mikirnya panjang, itu 30 tahun baru ketemu loh. Bu, kami tapi mohon tidak nunggu 30 tahun sudah dapat branding yang bagus ya Bu. Kita tunggu.
kira-kira kita sebelum akhiri ada pesan atau closing statement dari Bu Ses terkait dengan Bu Ses yang sudah bergabung di PIG ini, lembaga yang sangat besar tanggung jawabnya. Monggo Bu. Baik. Yang pertama karena saya juga baru datang kan, jadi saya dibantu. Yang pertama ya, kalau ada hal-hal yang memang saya kurang tahu atau pemahaman saya salah, ya saya dikasih informasi. Itu yang pertama. Karena tentu kalau kita mau melakukan banyak hal, kita harus tahu dulu. Kita tuh di mana apa. Kayak supermarket itu kalau dia mau buka, pasti dia harus tahu saya punya apa dulu. Sama. Target pertama itu. Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua harus diingat bahwa kita harus sepakat bahwa BIG akan kita jadikan atau kita bawa menjadi yang bersifat nasional bahkan global. Kita tidak ada duanya. Badan Informasi Geospasial itu tidak ada duanya. Bisa masuk di semua lembaga, di semua sektor. Bukan masyarakat juga ya? Sampai ke masyarakat. Betul Pak. Jadi ini yang harus kita ingat itu. Yang ketiga, ketika menuju ke sana tentu kita harus menyiapkan SDM. SDM macam-macam. Kita bisa mulai dari integritas. Nah, keren itu ya kan? Integritas. Iya. Jadi kita itu ingat Pak, untuk mencapai taraf itu tidak hanya pinter teknis, tidak hanya pinter urusan ini itu, tapi integritas. Jujur, bekerja optimal, disiplin dan sebagainya itu yang utama. Kan gitu ya. Jadi integritas dulu, kemudian baru kita yang kualitas-kualitas teknis itulah. Jadi SDM yang harus kita utamakan. Nah, yang terakhir saya minta dukungan semua pihak agar paling tidak, kan target saya pertama adalah tentunya melayani ke dalam ya, untuk membawa ke kelas yang lebih bagus. Nah, saya mohon bantuannya untuk semua pihak. Kalau kita ada perubahan untuk menuju sesuatu yang lebih baik, jangan kaget atau jangan terkaget-kaget. Kalau orang Jawa bilang, ojo gumunan. Nah, perubahan itu biasa. Perubahan itu biasa. Memang kalau kita mau menjadi lebih baik, memang harus berubah. Ingat, jangan terpancing atau terkunci di zona nyaman. Wah, keren. Ya. Wah, keren banget ya. Pesan saya itu saja. Yang jelas saya mohon dukungannya dan kita satu tim. Gitu nggih? Siap, saya kira Sobat Geo, khususnya di Sobat Geo PIG, kita dukung. Demi kebaikan PIG yang tadi ada 4 poin, termasuk PIG harus dibawa ke tingkat nasional bahkan ke global. Tentu dukungan segala pihak. Tapi sebelum kita akhiri, ada pesan juga sponsor, Bu. Pesan sponsornya, Ibu membacakan, boleh ya? Boleh. Dan apa yang harus dilakukan dengan yang ada di tulisan itu. Boleh? Baca ya? Ya, mana? Tulisannya ada di sini, Bu. Jadi, monggo Bu. Karena ini terkait integritas tadi, Bu. Ya, LHKPN tepat waktu. Ingat ya, ini adalah kewajiban kita. Kita sudah mendapatkan hak dengan mendapat gaji, mendapat tunkin. Kewajiban kita adalah melengkapi salah satunya LHKPN. Dan jangan lupa yang pajak-pajak juga dilengkapi. Oke? Kelas dunia ya harus begitu dong. Oke ya. Saya pakai lagi. Saya belum di LHKPN. Secepatnya Bu, kita lakukan bersama. Paling lambat itu kan 31 Maret. Nah, kan ini udah mepet, kata-kata mepet nanti susah akses kan? Ya kan Bu ya? Ya, lebih baik di awal. Ya. Yang password hilang nanya. Karena passwordnya itu bisa ditanyakan. Sobat Geo, alhamdulillah kita sudah selesai dan terima kasih Bu Ses. Saya kira waktunya mengganggu kesibukan Bu Sesma yang sangat sibuk, yang ternyata mungkin nanti sampaikan salam putranya yang ternyata di BIG juga harus pergi-pergi lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi, dan jangan lupa nanti tim BIG akan belajar nari ya, supaya saya carikan tarian yang simpel. Iya, siap. Udah siap untuk tari simpel. Oke Bu, kita nikmati. Saya kira demikian Big Talk hari ini, dan kita jumpa lagi di Big Talk berikutnya. Terima kasih.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.